Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Mustafa, nomor pokok mahasiswa 21446000177, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lingkungan persekolahan 1 yang telah saya laksanakan di SD Negeri 1 Sewon. Yang pertama yaitu masuk pada visi SD Negeri 1 Sewon. Itu ada 5, yaitu terwujudnya siswa yang takwa, berkepribadian Indonesia, cerdas, terampil, dan tangguh. Indikatornya yaitu unggul dalam bidang keagamaan, berbudi pekerti luhur, unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, unggul dalam bidang keterampilan, dan yang terakhir memiliki jiwa yang pantang menyerah. Misi SD Negeri 1 Sewon itu ada 11. Yang pertama, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut. Yang kedua, memberikan bekal rohani dan akhlak mulia sehingga menjadi anak yang toleransi dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menambahkan nilai moral siswa yang berbudaya dan berkarakter bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dalam rangka melestarikan budaya. Yang kelima, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa dalam mengambil keputusan bersama dengan guru. Yang ketujuh, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan sesuai tuntutan perkembangan abad 21. Yang kedelapan, menumbuhkan budaya literasi bagi siswa. Yang kesembilan, menciptakan keharmonisan warga sekolah agar terlaksana kegiatan belajar mengajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang kesepuluh, menyelenggarakan pendidikan untuk memfasilitasi siswa agar terampil menghadapi era industri 4.0. Dan yang terakhir, menanamkan sikap peduli lingkungan, menghargai dan melestarikan makhluk hidup di sekitar siswa. Tujuan SD Negeri 1 Sewon. Nah, tujuannya itu ada 2. Yang pertama, tujuan pendidikan 4 tahun ke depan. Yang kedua, tujuan pendidikan tahun ajaran 2021 atau 2022. Yang pertama, tujuan pendidikan 4 tahun ke depan. Yang pertama, meningkatkan pencapaian nilai rata-rata semua kompetensi pada semua kelas. Yang kedua, meningkatkan peringkat sekolah bertahap. Yang ketiga, menekan persentase siswa mengulang dari 2% menjadi 0%. Yang keempat, mempertahankan dan meningkatkan prestasi sekolah. Yang kelima, menjuarai lomba atau olimpiade akademik atau IPA yang diselenggarakan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Yang keenam, memiliki tim olahraga sepak bola yang handal dan dapat mempertahankan prestasi di tingkat kabupaten serta meraih prestasi di tingkat provinsi. Yang ketujuh, memiliki tim drum band yang dapat menjuarai tingkat kabupaten. Dan yang terakhir, memiliki tim seni tari dan dapat menjuarai lomba tingkat kabupaten. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan tahun ajaran 2021 atau 2022. Yang pertama, terbentuknya sikap dan perilaku siswa yang sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa. Yang kedua, meningkatkan pencapaian nilai semua kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan pada semua kelas dan semua muatan pelajaran minimal 75. Yang ketiga, meningkatkan pencapaian nilai kompetensi sikap atau spiritual dan sosial pada semua kelas. Yang keempat, meningkatkan pencapaian nilai rata-rata ujian sekolah atau daerah atau bahasa Indonesia, matematika, IPA. Yang kelima, meningkatkan pencapaian nilai rata-rata ujian sekolah minimal 70. Yang keenam, mempertahankan prestasi kelulusan siswa 100%. Dan terakhir, mempertahankan prestasi siswa mengulang 0%. Selanjutnya, struktur organisasi SD Negeri 1 Sewon. Yang pertama, ada tenaga pendidik yaitu
Ibu Sitri Lestari SPD SD sebagai kepala sekolah, kemudian Ibu Heni Fatmawati SPD, kemudian yang ketiga Ibu Sarbiati SPD, yang keempat Ibu Istiawati SPD, yang kelima Ibu Winda Widyatri SPD, yang keenam Ibu Yuliani SPD, yang ketujuh Ibu Sri Hadayani SPD, yang kedelapan Ibu Sinta Sulistiawati, yang ke-9 Ibu Aviani, yang ke-10 Bapak Rahmat Nur Hadi SPD, yang ke-11 Ibu Karuniastuti MPD, yang ke-12 Ibu Marwati, yang ke-13 Bapak Pagiman, yang ke-14 Ibu Ismudiah Nur SPDI, yang ke-15 Bapak Reza Mesdaheru SPD, yang ke-16 Ibu Nurholis Ridani, yang ke-17 Ibu Maulidia Prastiwi SPD. Kemudian ada pun tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu Ibu Prapti Yulianti, yang kedua Ibu Mayang Weningsari, yang ketiga Bapak Andra Alfianto, yang keempat Ibu Lina Hidayatum AMD, yang kelima Bapak Sumadiana, yang keenam Ibu Murwadi SPD, yang ketujuh Ibu Yuliani SPD. Kemudian prestasi yang terdapat di SD Negeri 1 Sewon dari 2018 hingga 2021, yaitu yang pertama ada lomba mewarnai, lomba pencaksilat, lomba karate putra, lomba seni lukis Islami, lomba komite perorangan, lomba sepatu roda putra, lomba seni kreasi anyaman, lomba taekwondo, lomba gambar bercerita, kemudian ada lomba bulu tangkis dan lomba mewarnai. Selanjutnya deskripsi kultur sekolah. Di SD Negeri 1 Sewon ini merupakan sekolah dasar yang membiasakan 5S, yaitu senyum, salam, sopan, santun, sapa. Dalam setiap kesempatan, setiap siswa sampai di sekolah, siswa juga dibiasakan untuk jabat tangan dengan guru yang mereka jumpai. Siswa juga dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha bagi yang muslim sebelum pembelajaran dimulai. Di SD Negeri 1 Sewon juga membentuk kedisiplinan dan kebugaran. Selanjutnya deskripsi struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Di SD Negeri 1 Sewon, struktur organisasi dimulai dari kepala sekolah, komite sekolah, guru, bendahara, pustakawan, operator, sarana dan prasarana, dan penjaga sekolah. Secara garis besar itu pula tugas dan tanggung jawab SD Negeri 1 Sewon mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan sekolah, baik yang telah diatur oleh pihak yang berwenang atau yang belum diatur selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di SD Negeri 1 Sewon. Ada beberapa kegiatan seremonial, yaitu yang pertama setiap hari Senin di sana diadakan upacara bendera dengan pembina upacara yaitu guru. Kemudian petugas upacara dari kelas 4, 5, hingga 6. Kemudian SD Negeri 1 Sewon juga sering memperingati hari besar nasional seperti Hari Kartini, Hari Olahraga Nasional, Hari Kemerdekaan, Hari Guru, dan memperingati Hari Raya Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban. Selain kegiatan seremonial itu juga di SD Negeri 1 Sewon juga melaksanakan kegiatan formal. Yang pertama yaitu kegiatan briefing guru yang dilakukan seminggu sekali yang dipimpin oleh kepala sekolah. Kedua yaitu kegiatan rapat rutin 1 bulan sekali. Selanjutnya identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Di SD Negeri 1 Sewon
Terdapat kegiatan ekstrakurikuler. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan dan bakat yang siswa miliki. Tapi untuk pada saat ini, dikarenakan pembelajaran baru memulai secara luring, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri 1 Sewan meliputi pramuka, seni baca Al-Quran, seni tari, drum band, seni musik, teater, seni lukis, bahasa Inggris, dan karate. Akan tetapi dalam masa pandemi ini hanya kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris saja yang baru terlaksana. Selanjutnya, deskripsi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SD Negeri 1 Sewon. Beberapa kegiatan positif di SD Negeri 1 Sewon yaitu seperti budaya 5S, senyum, salam sapa, sopan, dan santun yang dilakukan setiap kali siswa bertemu dengan bapak atau ibu guru. Kebiasaan yang lain yaitu mengenai menjaga kebersihan di lingkungan sekolah seperti mencuci tangan setelah melakukan aktivitas dan melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah dengan gerakan Sabtu Bersih yang dilakukan 1 bulan sekali di akhir bulan. Selanjutnya yaitu menjaga ketenangan saat di dalam kelas. Saat di kelas, guru selalu mengingatkan siswa-siswanya untuk tetap tenang selama pembelajaran berlangsung. Kemudian deskripsi mengenai kegiatan observasi pembelajaran di kelas rendah. Nah, seperti yang kita ketahui, anak-anak itu merupakan suatu masa di mana terdapat rasa ingin tahu yang tinggi, masa-masa bermain, beraktif, susah diatur, dan lain sebagainya. Dari hasil observasi yang saya lakukan kemarin di SD Negeri 1 Sewon, saya menemukan banyak hal-hal yang unik pada proses pembelajaran, terkhusus pada kelas rendah. Saya pikir mengajar anak-anak itu sangat mudah karena hanya memandang tingkat kesulitan pembelajaran saja. Tetapi yang membuat susahnya itu adalah bagaimana cara menerapkannya kepada anak-anak itu agar mudah dimengerti, dipahami, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran pada SD Negeri 1 Sewon, khususnya pada kelas 1A yang sedang saya observasi cukup bagus dan terbukti efektif. Sebelum masuk kelas, siswa diminta untuk berbaris yang rapi di depan kelas, kemudian ditunjuk untuk siapa terlebih dahulu memasuki kelas, kemudian pada saat di dalam kelas, guru mengawali pembelajaran dengan mengajak murid-murid untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian menyapa murid-murid dengan penuh kegembiraan dan keceriaan yang menimbulkan kesan positif bagi murid-murid yang akan belajar. Di awal, guru mencoba mengulas pembelajaran sebelumnya sebagai penguatan dan pengetesan sejauh mana kemampuan mahasiswa. Pada saat pengulasan ini, otomatis guru memakai sistem tanya jawab setelah suatu situasi yang aktif namun tetap kondusif. Setelah pengulasan dan tanya jawab selesai, guru memulai pembelajaran yang akan disajikan dengan menerangkan materi-materi dan murid-murid diminta untuk memperhatikan dan menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian dilanjutkan dengan praktek secara langsung. Dari observasi yang saya amati itu mungkin untuk kesulitan yang dihadapi saat mengajar siswa pada tingkat rendah yaitu mereka itu susah diatur, belum tahu aturan dan masih ingin bebas bermain. Kemudian banyak siswa yang belum lancar dalam membaca. Bisa dihitung dengan jari beberapa siswa yang sudah lancar membaca. Oleh karena itulah peran guru itu sangat penting untuk mendampingi muridnya dalam kemampuan membaca dan diperlukan diperlukan agar dapat mengikuti studi lanjut. Kemudian untuk pembelajaran pada kelas tinggi ini kebetulan pada saat jam olahraga atau di luar lingkungan SD Negeri 1 Sewon, dapat saya sampaikan bahwa pendidikan jasmani yaitu proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu. Berdasarkan pengamatan saya saat observasi di lapangan, semua murid bersemangat untuk mengikuti mata pelajaran olahragaan ini.
Untuk pada saat itu kegiatan dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok putra dan kelompok putri. Untuk kelompok putra itu sendiri melakukan kegiatan bermain sepak bola. Sebelumnya mereka diminta untuk pemanasan terlebih dahulu oleh guru untuk menghindari terjadinya cedera. Sedangkan untuk kelompok putri itu sendiri melakukan kegiatan gerak jalan yang dipimpin oleh ketua kelompok mereka. Nah, pada saat awal-awal kegiatan olahraga, murid itu antusias mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Namun mereka mulai tidak fokus itu dan mereka tidak nyaman ketika mereka berkeringat. Kemudian banyak murid yang berlarian ke sana kemari mengganggu teman-temannya yang lain. Pelaksanaan PLP 1 di SD Negeri 1 Sewon telah memberikan sebuah pengalaman yang berharga untuk membangun jati diri kita mahasiswa sebagai pendidik dengan mengetahui berbagai informasi, yaitu tentang membangun jati diri pendidik melalui pengumpulan informasi, yaitu tentang kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian kita dapat mengetahui praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai laporan PLP 1 yang saya lakukan di SD Negeri 1 Sewot. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.